Perkenalkan, nama saya Dini Aryani dengan NIM 1904010010133, Program Studi Ekonomi Syariah kelas 4D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kota Paloh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video guna memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dengan mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Jadi, saya akan membahas tentang kebijakan moneter Islam, teori permintaan dan penawaran uang. Materi yang pertama yaitu kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengadilan besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu sebagai kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan Allah karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagai kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang telah beruntung. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Kekayaan harus diputar, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dan dapat menghapus konflik antara golongan dan menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Materi yang kedua, teori permintaan dan penawaran uang. Nah, kita semua sudah ketahui bahwa uang hampir tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Apa-apa pasti butuh uang. Nah, dalam perekonomian sendiri, uang diibaratkan sebagai bahan bakar yang diperlukan untuk menggerakkan mesin perekonomian. Tapi tahukah kalian bahwa pergerakan uang dalam perekonomian dipengaruhi oleh adanya teori permintaan dan penawaran uang. Kalian pasti penasaran apa itu permintaan dan penawaran uang. Nah, teman-teman, jadi yang pertama saya akan membahas teori permintaan. Permintaan uang di sini diartikan sebagai suatu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Jadi ketika masyarakat butuh uang, maka disitulah muncul permintaan uang. Nah, berdasarkan teorinya, permintaan uang dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori permintaan uang Keynes dan teori kuantitas atau klasik. Yang pertama, teori permintaan uang Keynes. Menurut teori Keynes, ada 3 motivasi orang memegang uang. Yang pertama, motif transaksi. Motif ini ditimbulkan karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Besarnya permintaan uang untuk tujuan transaksi ini ditetapkan oleh besarnya tingkat pendapatan. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Artinya dari berjaga-jaga di sini adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Yang ketiga, motif mendapatkan keuntungan atau motivasi spekulasi. Pada suatu sistem ekonomi modern di mana lembaga keuangan masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uangnya bagi kegiatan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga, di mana surat-surat berharga itu seperti obligasi pemerintah, saham, dan instrumen lainnya. Yang kedua, teori kuantitas atau klasik. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan, menitikberatkan uang dari sudut pandang kuantitas. Nah, itu tadi sekilas teori permintaan uang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit teori penawaran uang. Penawaran uang. Uang sendiri diartikan sebagai jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Nah, berdasarkan teori penawaran uang dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori permintaan uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Teori penawaran uang tanpa bank yaitu teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Yang kedua, teori penawaran uang modern. Dari sistem standar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral memproduksi uang primer. Lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh ketika adanya uang primer. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang teori permintaan dan penawaran uang. Itulah tugas UTS dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.